Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, tentu saja kita kali ini akan menyoroti debat semalam yang berlangsung hangat menuju panas ya. Dan banyak yang mengomentari termasuk media asing bahwa debat itu juga terlihat penuh emosi gitu ya. Ada yang emosi kelihatannya, terutama Capres Prabowo ini ya, yang beberapa kali terlihat dengan nada tinggi. Untuk membahas tentang debat semalam ini sudah ada dari kedai kopi ya. Ya. Ini kedai kopinya. Ya. Kepanasan ya? Panas pengaruh debat semalam. Pengaruh debat semalam masih panas suasana di sini juga ya. Henry Satrio. Nah, ini pasti hadir kan semalam langsung ya. Bisa merasakan atmosfernya seperti apa? Emosinya kayak apa? Itu sih kemarin keren ya, tapi kan debat itu buat rakyat Indonesia kebanyakan substansi itu nomor 2, yang penting show-nya. Nah kemarin makanya yang diingat dari rakyat Indonesia adalah kejadian-kejadian yang non substansi, misalnya mencibirnya Pak Prabowo ke Mas Anies gitu ya, pada saat Mas Anies menjelaskan tentang Pak Prabowo nggak tahan sebagai oposisi, atau misalnya berdirinya Mas Gibran sambil menggerakkan tangan. Oh itu viral, ya. itu trending topik. Itu viral. Kayak emosi juga ya, katanya. Pak Prabowo yang sering sekali nyebut wakilnya ya. Kita kan bukan anak kecil, jadi disebut terus tuh wakilnya, bukan anak kecil gitu. Mungkin ingin mengingatkan publik bahwa saya punya wakil loh gitu yang lagi duduk. Nah, jadi macam-macam tuh. Belum lagi Prabowo yang banyak sorotan ya debat kali ini ya, yang banyak viral begitu ya. Emosi, bahkan saya curiga juga sih, jangan-jangan memang dia ada ini ya, mungkin terapi ya. Jadi kalau emosi terus dia joget gitu. Jadi kemarin tuh terlihat begitu dia agak emosi terus dia joget lagi. Ya, jogetnya pun jadi pembahasan juga kemarin ya kan, joget gemoynya. Tapi intinya sih begini ya Mbak, kemarin itu ini catatan saya langsung lah nih ketiga capres ya. Yang pertama, Mas Anies itu dari awal langsung menarik garis tegas bahwa dirinya perubahan dan di luar rezim gitu. Itu sejak awal tuh garis tegas perubahan itu disampaikan. Dia bicara tentang penegakan hukum, dia bicara tentang undang-undang KPK yang akan dia revisi. Jadi memang garisnya tegas sekali. Sementara Pak Prabowo, kalau kita berusaha untuk mengkomparasi atau membandingkan Pak Prabowo di 2014 dan 2019, kemarin itu nggak keluar. Sosok Prabowo di 2019 itu kan penuh gagasan, penuh ide, visioner, kemudian punya hal-hal baru yang bisa ditawarkan untuk melawan rezim. Nah itu kemarin nggak keluar sama sekali. Karena jadi, sekarang berada dalam rezim. Itulah dia, makanya saya agak menyesalkan sih, karena harusnya Pak Prabowo bisa tampil lepas saja seperti 2019. Tapi kemarin itu sepertinya hanya 2 kata yang ada di kepala dia, hidup Jokowi, itu aja. Gitu. Endorse Jokowi terus ya. Jadi dia capresnya ini sebenarnya siapa sih? Nah itu dia makanya kan. Nah sementara Mas Ganjar itu kemarin menurut saya dia berapa kali nampaknya tidak ingin terlibat debat antara Pak Prabowo dan Mas Anies gitu ya. Tapi dia juga berani ambil resiko. Misalnya dia bilang tentang koruptor harus dimiskinkan, gerakan anti korupsi harus ditingkatkan. Jadi seolah-olah dia ingin berkata bahwa gue gak terlibat kasus korupsi apapun loh. Nah, jadi kalau singkatnya kemarin saya kasih skor Mas Anies 8,5, Mas Ganjar 7,5, Pak Prabowo 5,5 lah. Aduh, pelit gitu banget ke Pak Prabowo. Karena gagasannya nggak ada, jadi dia lebih banyak gimmick kemarin. Jadi banyak yang diutarakan itu jadinya kosong, nggak ada isinya gitu ya. Bukan Prabowo 2019 lah kalau menurut saya sih. Ya beda, karena 2019 itu Prabowo itu kan macan Asia, Kak Henry. Nah sekarang ini kan pasangannya kucing Asia begitu kan, dari macan ke kucing ya, jadi ya beda lah gitu. Tapi lepas daripada itu, kita lihat memang sebenarnya dari awal Anies ini yang sudah berusaha nge-kick Prabowo, mancing-mancing emosinya Prabowo nih gara-garanya sepertinya. Harus, karena menurut hasil survei kan Mas Anies saat ini kalau berdasarkan hasil survei Kompas nomor 2. Jadi artinya dia harus meningkatkan elektabilitas dia tuh biar bisa jadi nomor 1. Makanya dari awal dia harus mengeluarkan apa yang dia miliki gitu ya. Dan pertanyaan-pertanyaan ke Pak Prabowo itu menurut saya pertanyaan mudah
yang gagal dijelaskan oleh Pak Prabowo, misalnya tentang perasaan ya. Apa perasaan Pak Prabowo mengetahui wakilnya ternyata ada sangkutan ya, beban pelanggaran etika berat gitu ya. Pak Prabowo jawabnya agak limbung juga tuh menjawab. Dan di situ pertanyaan kelihatan seperti itu. emosinya. Dan dia emosi lagi. Nada tinggi kemudian, ya. Kemudian juga pada saat menghadapi Pak Ganjar juga terlihat beberapa kali emosinya muncul. Tapi memang pertanyaan-pertanyaan Anies yang bisa memancing emosinya Pak Prabowo tuh terlihat keluar sampai akhirnya tertangkap kamera Pak Prabowo mencibir Mas Anies gitu. Itu sangat disayangkan sih. Makanya lagi-lagi kalau debat ini substansinya penting, tapi menurut saya nomor 2, nomor satunya lebih ke gestur ya, lebih ke show-nya. Dan kemarin justru memang ya rakyat akhirnya terhibur dengan show itu tadi. Tapi saya harus angkat jempol ya ke KPU. Jadi saya berikan 2 jempol saya lah untuk KPU. Jadi KPU berhasil memenuhi janjinya untuk memberikan surprise kepada rakyat Indonesia bahwa saya tidak akan menampilkan debat yang biasa-biasa aja. Dan terbukti kemarin rame banget gitu ya. Panas juga ya. Panas juga, bahkan disorot media asing. Duduk gitu ya. Kan wakil-wakil kemarin duduk tuh. Ya. Mas Gibran Gak ikut berdiri ya. Gak ikut berdiri, akhirnya terpancing untuk berdiri, ingin ikut menyemangati sampai sama tim suksesnya pun diminta duduk gitu ya. Ya itu yang viral itu lupa saya ketika pembahasan apa itu? Itu pada saat Mas Anies itu kalau saya tidak salah bicara tentang MK. Jadi perasaan Pak Prabowo gimana? Wakilnya ada sandungan atau sandraan atau sangkutan pelanggaran etika berat gitu. Mas Gibran kemudian menyemangati pendukungnya untuk kembali bersorak, padahal si moderatornya sibuk menenangkan. Dan sampai berdiri dari kursinya dengan antusias banget. Ya itu sampai ditarik oleh pendukung di belakangnya, diingetin. Karena terlihat kumparan nih, kumparan tuh judulnya sampai mukanya merah. Mas Gibran itu. Jadi memang nahan emosi banget ya, biasa lah kan anak penguasa kan. Jadi dua-dua emosi nih ya, kemarin itu bertabur emosi begitu ya. Makanya menurut saya begini, kalau Prabowo Gibran terus menerus menampilkan hal seperti ini, mereka bisa kalah duluan gak lolos putaran 2. Nah jadi hati-hati juga kan, ini kan kampanyenya mereka kan harus putaran lolos satu putaran, bukan menang 1 putaran gitu ya. Bukan hanya lolos putaran pertama, tapi menang 1 putaran. Nah kalau penampilannya kayak kemarin sih mereka bisa kalah duluan. Tapi memang begini ya Mbak Rama, saya sulit sekali menemukan alasan kubu nomor 2 ini tidak memaksakan kemenangan 1 putaran. Karena dengan kejadian-kejadian yang ada ya, misalnya yaitu mahkamah keluarga, kemudian tertangkap bagi-bagi uang di pesantren misalnya, atau ada bagi-bagi makanan, bagi-bagi yang lain lah itu. Apalagi nanti bansos kan akan bergulir tuh di Januari sampai Juni ya. Yang menurut desas-desus ya, ini bukan hoax nih, tapi desas-desus karena belum terjadi. Gosipnya itu bukan Kemensos yang akan menyalurkan, tapi Badan Pangan. Jadi artinya memang segala daya upaya dilakukan untuk kemenangan 02. Kalau Badan Pangan memang kenapa? Kan langsung di bawah Pak Jokowi, itu badan baru kan. Badan baru yang dibentuk Pak Jokowi gitu. Nah, saya sih gini ya Mbak Rama, saya nggak keberatan lah kalau presidennya siapapun yang menang ya, baik Anies Muhaimin, Ganjar Mahfud atau Prabowo Gibran, asal memang demokratis gitu, berdasarkan demokrasi karena dipilih oleh rakyat, bukan hal-hal yang dicurigai tidak sesuai dengan gerakan demokrasi. Sebelum kita bahas itu nih Kak Henry, balik dulu bahas debat dulu, kita bedah debat semalam dulu ya. Siap. Ya, ini kan Anies itu banyak amunisi lah ya, banyak amunisi. Ya enak dia soalnya oposisi. Nah itulah, ya langsung pertama Mahkamah Konstitusi udah disinggung. Yang viral juga itu kan komentar Anies ya, bahwa negara ini negara hukum bukan negara kekuasaan. Begitu yang menarik itu kemarin ini dia bilang, Pak Prabowo nggak kuat berada di posisi oposisi sehingga bergabung dengan pemerintah. Apalagi Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa dia tidak bisa berbisnis karena berada di oposisi. Terus Pak Prabowo agak mencibir tuh. Gitu. Nah itu emosi juga ya ininya. Nah ini terutama selain itu ada Harun Al-Rasyid itu kan ya, ada membawa orang tua Harun Al-Rasyid. Nah Harun Al-Rasyid ini almarhum
yang waktu itu korban sempat terlupakan begitu ya. Ya. Akhirnya sebenarnya Harun Al-Rashid tidak sendiri, banyak korban-korban lain yang Ya, terlupakan banyak ya, banyak yang terlupakan dan nggak jelas gimana proses hukumnya Ya. kan. Nah ini diangkat lagi begitu. Ini amunisi juga ini bagi Anies untuk Itu sebetulnya bukan amunisi ya, itu sebetulnya sebuah fakta saja yang disajikan oleh Mas Anies. Karena ada salah satu fungsionaris Gerindra mengatakan bahwa Pak Prabowo hadir di malam demonstrasi itu ke Bawaslu dan meminta pendukungnya pulang. Nah itu yang menjadi polemik saat ini karena beberapa orang ingat Pak Prabowo nggak pernah hadir di sana. Gitu. Nah kemarin waktu disajikan ayahanda dari Harun Al-Rashid, publik jadi ingat lagi gitu bahwa nyawa yang hilang pada saat 2019 itu sama sekali bukan menjadi beban Pak Prabowo ya kalau saya berpendapat kan boleh kan di negeri ini kan, dan itu pun akhirnya saya ingat sekali ada komentar dari Faisal Reza. Faisal Reza ini salah satu korban yang diculik, dia tersinggung sekali kemarin Pak Prabowo seperti menertawakan gitu ya kasus hilangnya teman-temannya dia yang diculik. Nih kok Faisal Reza nih ketua Komisi 6 loh. Jadi dia bukan kaleng-kaleng nih. Sekarang dia menjadi politisi setelah sama-sama diculik gitu. Bahkan dia kecewa betul dengan pernyataan Pak Prabowo yang come on gitu-gitu lah. Jadi ya kayak nggak terbebani apalagi sampai. Jadi kemarin itu terlihat ada dua hal. Yang pertama memang tidak terbebani pelanggaran HAM. Terus satu lagi adalah yaitu Harun Al-Rashid. Apalagi pelanggaran HAM ini kan tema yang memang menohok ya ke Prabowo. Tapi Prabowo menunjukkan ya tadi itu ya dijogetin aja lah gitu ya, santai gitu ya. Tapi tetap tidak santai sebenarnya emosi. Nah gini, itu hal yang penting yang mau saya jawab ya. Kan sudah jadi rahasia umum Prabowo meniru cara Bongbong Marcos untuk menang. Ya. Bahkan jogetnya pun mirip. Ini Bongbong Marcos ini adalah anaknya Marcos, diktator Ferdinand Marcos ya. Ferdinand Marcos yang diruntuhkan oleh masyarakat Filipina kediktatorannya tahun 86. Aquino ya, 86. 86 digantikan oleh Corazon Aquino. Nah, dua yang dilakukan oleh Bongbong Marcos. Yang pertama adalah dia berusaha untuk menghapus sejarah kediktatoran ayahanda. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Bongbong dan Sarah Duterte ini adalah menghindari debat. Jadi mirip ini caranya. Sarah Duterte juga waktu maju ayahanda masih jadi presiden. Jadi ini anaknya. Jadi persis ini persis, tapi Sarah Duterte lebih senior kalau saya tidak salah dibandingkan Mas Gibran. Jadi cara-caranya itu dilakukan mirip seperti bagaimana Bongbong Marcos itu menang. Jadi caranya adalah menipu rakyat Filipina, tidak membicarakan sejarah, kemudian menghindari debat, ya, kemudian menampilkan gimmick-gimmick joget-joget itu. Nah, saya sih yakin ya, ini kan Mbak Rahma pasti ditonton ya YouTube-nya oleh banyak orang. Subscribe YouTube saya juga ya. Apa Henry Satrio? Henry Satrio ya. Itu yang ingin saya katakan adalah rakyat Indonesia, kita semua lebih pintar, lebih cerdas, dan lebih mumpuni intelektualnya dibandingkan dengan rakyat Filipina. Jadi artinya kalau rakyat Filipina bisa dibohongi dengan cara-cara Bongbong, kita tidak boleh dibohongi dengan gimmicks non substansi dari capres yang berusaha memandang rendah intelektual rakyat Indonesia. Saya sampai merinding nih ngomong ini karena emosi kayak semalam juga nih. Karena begini loh. Dia meniru cara bohong kemenangan Bongbong seolah-olah rakyat Indonesia itu semuanya bisa dia tipu. Itu kan jahat. Dia memandang rakyat Indonesia itu tidak cerdas. Dia meragukan intelektual kritis rakyat Indonesia. Itu menurut saya jahat sekali dari awal. Jadi saya menghimbau kita tidak boleh tertipu dengan gimmicks itu. Tolong disebarkan sampai akar rumput ya. Iya, ya ini mungkin bagi subscriber atau netizen ya, kita tentu sangat tidak menduga ya ketika Bongbong Marcos itu bisa menang. Bayangkan kalau dilihat sejarahnya ya, seorang diktator Ferdinand Marcos ya, yang saat itu terkenal korup ya, sampai diusir dari istana di demo revolusi waktu itu ya, di demo diusir. Imelda Marcosnya itu
ada 3.000 pasang sepatu di dalam istana ya. Dan ini tahun 80-an kejadiannya. Dan yang lucu ketika pelantikan Imelda Marcos ini naik ke atas panggung disambut bak pahlawan ya. Bersama anaknya Bongbong Marcos. Apakah hal ini akan terjadi di Indonesia begitu ya? Tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi di sana. Karena begini, itu kejadian tahun 80-an ya. 86 ya. Saya kelas 6 SD waktu itu ya. Tapi karena saking viralnya. Saya kelas 3 lah. Saya viralnya sampai meskipun saya kelas 6 SD, waktu itu saya, iya sepatunya Imelda 3.000 pasang gitu ya. Saya masih ingat itu peristiwa ya. Nah sekarang masalahnya Jokowi ini kan Orde Baru katanya masih kecil umurnya ya begitu ya. Tapi apa yang terjadi selama 10 tahun ini sebenarnya nggak lama-lama banget. Artinya kalau mau membohongi itu agak sulit begitu. Jejak digital masih banyak gitu. Iya, tapi dia berusaha untuk menghilangkan sejarah itu. Ingat kan Kaisang juga jawabnya pada saat ditanya Orde Baru, dia bilang dia masih kecil, jadi dia nggak tahu situasi itu, gitu ya. Maka hal-hal seperti itu akan coba dihilangkan tuh. Nah, makanya menurut saya kita yang harus cerdas untuk ini kan demokrasi ya. Jadi kita juga tidak bisa memaksa. Pak Prabowo berkali-kali kemarin bilang, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Ya mudah-mudahan saja rakyat Indonesia banyak yang nggak suka, karena Orde Baru yang baru ini menurut saya hal yang harusnya kita cegah ya, karena gini. Si Marcos itu runtuh 86. Bongbong terpilih kalau saya tidak salah 2021 atau 2022 gitu ya. Nah, sementara kan kita 98. Nah, ini baru kita ini baru 25. Jadi kita tuh masih pendek lah dibandingkan dengan makanya masih ingat masih terlalu hangat lah ya ingatan publik itu ya. Meskipun harus diakui milenial sekarang banyak yang nggak peduli juga dengan politik begitu kan ya. Kalau saya ke ngobrol. Jangan salah. Kalau dari hasil FGD-nya kedai kopi, mereka peduli politik. Oh ya. Dan mereka sudah punya pilihan, walaupun ujungnya tetap nanya orang tua. Ada 3 yang mereka inginkan sebetulnya saat ini. Yang pertama adalah lapangan pekerjaan, kedua pengen punya rumah, lapangan pekerjaan, ingin menikah dan punya rumah. Itu mereka peduli tuh, makanya mereka ingin sekali berpartisipasi dalam proses politik atau pemilu nanti. Maksud saya melek politik begitu loh. Oh ya, itu memang harus di. Nggak melek politik, jadi mungkin kalau misalnya dialihkan dengan ya hanya gemoy-gemoy, joget-joget, apa itu masih bisa begitu maksud saya itu milenial itu karena mereka tidak paham. Bahkan saya pernah ngetes itu iseng-iseng tanya ke kampus-kampus begitu ya. Saya tanya apa yang terjadi di Rempang begitu. Oh iya, karena di sana mau dibangun pabrik pasir katanya. Jadi nggak ngikutin banget gitu loh. Karena kalau untungnya ada peristiwa Mahkamah Konstitusi. Karena peristiwa Mahkamah Konstitusi ini terlalu vulgar ya. Sehingga kalau Mahkamah Konstitusi ini tahu semua saya kira. Itu akhirnya menimbulkan 2 omongan terkenal atau topik terkenal di kalangan anak muda. Yang pertama adalah Nepo Baby. Nepo Baby ini istilah buat anak muda seperti Gibran dan Kaisang yang memanfaatkan ayahanda untuk mendapatkan privilege. Yang satu sebagai ketua umum, yang satu sebagai wapres. Nah itu ternyata anak muda nggak suka tuh. Privilege orang-orang yang sebetulnya tuh yang terjadi dengan 2 anak presiden ini adalah meruntuhkan semangat anak-anak muda yang seusia mereka. Untuk pada saat gini, yang seusia Kaisang sedang berusaha untuk menunjukkan siapa diri mereka. Bahkan kalau mau berpolitik mereka masuk sayap partai dulu dari bawah gitu ya. Tapi di satu sisi ada anak yang baru 2 hari jadi anggota terus kemudian jadi ketum gitu. Yang menyedihkan kan anggota partai lain tepuk tangan, anggota lain di partai itu tuh tepuk tangan. Itu kan menurut saya menyedihkan karena banyak teman-teman saya yang cerdas di situ. Terus kemudian demikian pula dengan yang terjadi dengan Mas Gibran. Gitu. Ya, itu gongnya di situ gitu ya. Jadi ada hikmahnya lah ya. Meskipun itu, tapi setidak-tidaknya itu bisa menggugah yang orang tadinya nggak peduli politik. Akhirnya kok kebangetan ya gitu kan. Ya, akhirnya mereka pakai tagar tuh, kami muak. Itu tagarnya. Akhirnya bahkan kalau ngomong istilah
kata-kata Gibran itu sendiri, nama Gibran itu sudah menjadi kata-kata, kosakata. Jadi Ya jangan Gibranin gue dong. lo main Gibran, lu Gibranin aja atau kita Gibranin aja. Jadi kayak Google gitu, ya lu googling aja. Sekarang lu Gibranin aja gitu kan. Kalau lu susah-susah, gampang Gibranin aja. Bayangkan sudah menjadi kosakata di ini. Jadi ini ada efek apa ya? Positifnya juga pendidikan politik buat orang yang tadinya nggak peduli dengan kondisi bangsa ini begitu ya sih. Meskipun itu harus dibayar dengan mahal ya, dengan rusaknya tegaknya konstitusi begitu ya. Tapi semoga-moga ini bisa terbayar dengan kesadaran publik, kesadaran terutama kaum milenial begitu ya. Nah, apalagi Anies kan ngomong ya, menyindir gitu ya, konstitusi ya, ini kekuasaan tegaknya konstitusi ya. Kalau sekarang itu dengan ada cawapres begitu kan, ini nyindir banget itu, nyindir Gibran banget ya. Tetapi dengan keputusan Mahkamah Konstitusi akhirnya bengkok gitu ya, hukum di Indonesia ini apa ya, sebenarnya menyindir Gibran banget yang disebut-sebut sebagai anak haram konstitusi kan begitu kan. Kompas nulis gitu, Kompas Tempo. Ya itu sudah viral juga istilah itu begitu ya. Sehingga ini akhirnya debat ini kayaknya head to head ini sebenarnya antara Anies dan Prabowo. Di tengah-tengahnya Ganjar ini gitu. Kita ngomongin Ganjar sekarang ini, Pak Hendrik. Oke. Ganjar itu kemarin sebetulnya tampilnya cukup santai ya. Dia sabar, kemudian itu tadi saya bilang dia berani ngambil resiko. Dan dia juga sempat keras juga ke Pak Prabowo ya. Misalnya pada saat dia bertanya tentang pelanggaran HAM. 13 atau 12 kasus pelanggaran HAM. Bahkan dia bertanya apakah Pak Prabowo mau menunjukkan ke para ibu korban ya, di mana kuburan atau makam dari orang-orang yang masih hilang itu. Nah, itu keras itu apa namanya? Pak Ganjar di situ dan Pak Prabowo terpancing. Nah, itu yang membuat Faisal Reza korban penculikan juga marah ya ke Pak Prabowo karena menganggap remeh. Dan yang saya juga sedih sih, Mas Budiman Sujatmiko kan berada di kubunya Pak Prabowo ya, dia nampaknya bangga betul gitu. Dia sempat berdiri kemarin dada-dada gitu. Seolah-olah memang kan Pak Prabowo bilang bahkan korban-korban yang saya culik itu sudah ada di kubu saya gitu. Jadi terus ya gitulah ini ya, kemarin. Seperti Lius begitu ya. Ya, ini yang sekarang jadi tersangkut BPK. Ya kasus korupsi. BPK. Ya BPK. Ini WTP kan. Jadi maksud saya kemarin penampilan Mas Ganjar juga nggak jelek-jelek amat. Dia bertanya tentang IKN ke Mas Anies gitu ya. Terus kemudian dia bertanya tentang pelanggaran HAM kepada Pak Prabowo. Dia ambil resiko di korupsi. Kemudian dia juga sempat berkata saya nggak mau masuk ke dalam perdebatan antara Anies dan Pak Prabowo yang nampaknya saling tagih janji gitu ya. Nah, itu dia cari aman juga di situ. Berdiri di tengah lah ya. Ya, dia berusaha untuk berdiri di tengah walaupun beberapa kali dia menyadari kalau dia terus-terusan berdiri di tengah maka ya dia akan hilang. Makanya dia coba untuk masuk juga tuh ke ranah persaingan seperti yang tadi yang dia bertanya keras banget tuh ke Pak Prabowo. Hanya memang begini ya. Kemarin itu menurut saya baik Prabowo dan Ganjar itu sering sekali memberikan umpan lambung kepada Mas Anies tuh. Jadi tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan Jakarta yaitu dilibas lah satu sama Mas Anies. Termasuk tentang polusi yang disampaikan oleh Pak Prabowo tuh namanya Pak Prabowo justru nggak paham tuh apa yang dia tanyakan. Karena memang polusinya itu datangnya itu polusi di Jakarta itu tergantung dari daerah sekitar. Salah satunya adalah PLTU Suralaya kalau saya nggak salah. Nah itu nampaknya Pak Prabowo pun tidak mengerti apa yang dia tanyakan. Jadi saya itu lumayan sedih juga kemarin melihat Pak Prabowo tuh ya penampilannya semalam karena nggak ada sosok Prabowo yang di 2019 yang menurut saya passionate ya sebagai calon presiden gitu. Kalau ini dia kemarin ya Pak Prabowo itu tampil bukan sebagai calon presiden menurut saya tapi sebagai calon penerus Jokowi aja. Iya. Ini sebenarnya saya ingin membahas Ganjar tapi kayaknya Prabowo memang lebih gemoy dan lebih menggemaskan. Kita balik lagi ke Prabowo. Saya juga ingin nanya ke Prabowo lagi karena lebih menggemaskan memang ya. Oke. Karena ya pada kenyataannya lebih menggemaskan. Kalau Ganjar udah catatan saya udah selesai tunggu saya nyatet loh. Nanti ada lagi. Sekarang kita ke Prabowo lagi. Gak apa-apa balik kucing lagi ya. Kita balik lagi bahas Prabowo lagi ya. Kucingnya habis melahirkan di pemirsa. Jadi beberapa saat sebelum taping ini dilakukan,
kucingnya melihat itu berapa anaknya dia. Ada 4 ekor ya, tapi kita back to laptop ya. Oh, iya. Sekarang Prabowo lagi ya. Ini kan kayaknya balik-balik mentang-mentang gemoy begitu ya, dibully gitu ya. Maksudnya diserang begitu ya, di-attack Anies, di-attack Ganjar gitu ya si Prabowo ini. Prabowo sendiri kalau Kak Hendri perhatikan sempat nyerang yang kena banget nggak? Dia sempat nyerang, tapi karena dia kosong kan semalam itu ya. Jadi pertanyaannya gampang banget. Misalnya kayak dia nanya ke Mas Anies tentang itu tadi ya, polusi Jakarta. Itu dibalas Mas Anies dengan gampang gitu. Rumah ibadah, siapa yang nanya rumah ibadah itu? Rumah ibadah juga ditanyakan oleh Pak Prabowo juga. Ya tuh. langsung di Itu smash juga lah. Langsung di smash juga oleh Mas Anies. Terus kemudian Pak Prabowo bertanya tentang lapangan pekerjaan ke Ganjar, tentang vokasi. Itu dia mengglorifikasi Pak Jokowi gitu. Sebetulnya Menyerang juga sebenarnya. gini. Mas Anies dan Mas Ganjar, Pak Prabowo itu proporsi nyerangnya sama, Mbak. Jadi memang dibuat sama KPU itu masing-masing calon bisa bertanya dan menyanggah jawaban dari yang ditanya gitu. Jadi memang sebetulnya bukan Prabowo yang diserang, itu sama, seimbang. Prabowo juga nyerang Anies, juga nyerang Ganjar. Cuman mungkin kurang smesannya kurang. Jadi Bukan kesemasannya kurang, kosong jawabannya. Jadi dia balik lagi beberapa kali mengatakan kita bukan anak kecil. Itu kan sebetulnya cuma ngingetin kita ke wakilnya Pak Prabowo kan. Kita bukan anak kecil. Terus jawabannya memang ngambang, kalau nggak suka ya nggak usah dipilih. ya normatif lah ya, begitu aja ya. Bukan normatif juga, nggak ada isinya. Sampai ada meme kan, kalau nggak bisa jawab pilihannya A, serahkan pada rakyat. Ya. Ada Biarkan meme-nya. rakyat menilai. Biarkan rakyat menilai, C apa gitu ya. Nah, ini kembali sekarang kita ke Ganjar lagi nih, Ganjar lagi. Ganjar ini juga posisinya agak repot juga nih, Kak Hendri ya. Karena apa? Dia itu posisinya apa sih sebenarnya? Sebelum ini kan itu Bu Meganya menyerang Jokowi, mengatakan Jokowi seperti Orde Baru gitu-gitu kan. Udah kayaknya sepertinya berseteru banget ini ya, PDIP dan Jokowi. Tapi ujuk-ujuk mau melanjutkan IKN. Ya karena akhirnya Ganjar menemukan slogannya tuh, perbaikan. Jadi kalau Mas Anies perubahan, Pak Prabowo lanjutkan, gitu ya, si Ganjar ini perbaikan. Oh, di tengah-tengah Dia lagi kemarin nih. menemukan itu, jadi artinya dia akan perbaiki yang salah, katanya begitu ya. Kemudian kalau ada yang kurang-kurang ya dia benerin gitu. Kurang lebihnya begitu dia bicara, karena nampaknya dia juga masih menginginkan dukungan dari Pak Jokowi gitu, dan Pak Jokowi kan saat ini kan kader PDI Perjuangan ya. Jadi, Nah itu yang bingung, padahal kayaknya udah berantem banget ya orang ngelihatnya. oh kalau menurut saya ini gini. Dulu ada legenda namanya Malin Kundang. Pada saat Malin Kundang dikutuk jadi batu, itu pendukung Malin Kundang masih banyak. Dan pendukung Malin Kundang itu membenci ibunya Malin Kundang. Tapi ibu-ibu yang lain mendukung ibu Malin Kundang. Karena menurut dia anak yang durhaka itu layak dikutuk jadi batu. Tapi pendukung Malin Kundang marah ke anaknya. Kenapa seorang ibu tidak bisa memaafkan anaknya sampai dikutuk jadi batu? Nah, menurut saya Ibu Mega terinspirasi oleh cerita itu. Jadi walaupun dia marah ke anaknya, tapi anaknya tidak dia pecat. Sehingga kemarahan itu tetap ke anaknya. Bahwa anaknya nih udah digedein capek-capek sama ibunya. Terus kemudian ibunya Ini menarik ini filosofi Malin Kundang ini. ditinggalkan. Tapi kalau Ibu Mega jatuh ucapan ke Jokowi gitu, diimpeach, bisa juga diserang. Ini ibu tidak ada maafnya kepada anaknya. Namanya anaknya dikasih tahu lah kalau dia salah. Tapi sekarang kondisinya karena Ibu Mega masih mengayomi Jokowi sebagai kader, itu beban beratnya justru ke Pak Jokowi. Jadi dengan kata lain sebenarnya PDIP ini masih mengharapkan limpahan pendukung. Pasti masih. Pendukung dari Jokowi, makanya nggak mau langsung ngebunuh. Itu kemarin tuh Pak Prabowo ngomong gini, saya tuh nggak apa-apa kalau nggak ada jabatan, Pak Anies. Sorry ya gitu ya. Itu kan kalau Pak Jokowi dengar mungkin ya, waduh, kalau dia nggak pengen jabatan, dia nggak all out dong. Anak gue gimana nih? Gitu kan, mungkin dia nanya-nanya juga tuh kemarin Pak Jokowi itu. Dan saya yakin ya, mungkin kemarin pada saat
Pak Prabowo tampil itu, Pak Jokowi tuh flashback. Iya ya, ini orang gua kalahin 2 kali loh. Gua menang 2 kali dari dia. Ngapain juga gua titipin anaknya ke dia ya, anak gua ke dia gitu. Mungkin dia mikir juga tuh. Itu seru juga tuh kalau kita bahas. Tapi ya tadi itu seperti yang disinggung Kak Hendri, memang ini meniru pola-pola Bongbong Marcos ya, ketika menyalonkan menggandeng anak presiden yang tengah berkuasa ya waktu itu Sarah Duterte ini. Sementara kalau di Indonesia ini Gibran. Jadi kan pengaruh power bapaknya kan masih berkuasa begitu. Kayaknya kalau mau benar-benar reformasi harusnya ada larangan untuk yang tengah berkuasa dan keluarganya. Iya, memang tadinya kan ada di MK tapi kemudian zamannya Hamdan Zulfa kalau nggak salah sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, aturan dinasti politik itu dihapus, dihilangkan atas nama hak asasi manusia. Tadinya emang nggak ada tuh, nggak boleh tuh, tapi akhirnya sekarang boleh. Nah itulah sikap orang Indonesia ya, yang cenderung represif gitu Kak Henry. Jadi kalau udah kejadian baru ribut. Dulu ketika Anwar Usman nikah sama adiknya Jokowi begitu ya, oh itu kan hak asasi manusia, ribut-ribut dikit nggak dimasalahin, harusnya disuruh keluar dong ya. Harusnya kan kita nyuruh keluar. Ya, tapi Rahma juga, saya ingat Rahma juga nyuruh keluar. Ya tapi kan apa, publik akhirnya mentolerir kan, akhirnya fine saja begitu kan. Dan setelah kejadian sang paman baru ribut, jadi kan udah telat gitu, udah kejadian gitu kan. The damage is done gitu kan. Makanya Mbak Rahma, pemimpin kita ini kurang yang namanya rasa kepatutan. Dulu Soeharto itu waktu dilantik jadi presiden, ya tahun berapa aja lah, itu kan sama sekali nggak melanggar undang-undang dan hukum yang berlaku. Tapi kepatutannya kurang. Jadilah dia otoriter berkuasa 32 tahun. Jadi dalam hal bernegara, harusnya pemimpin itu nggak melulu bicara tentang hukum dan perundang-undangan, tapi juga berpikir tentang kepatutan. Jadi salah satunya contohnya itu undang-undang KPK ya, kita demo-demo sih dulu sudah dimurami sih. Ini kata Mas Anies mau direvisi. Ya katanya. Yang menarik IKN juga ini jawabannya. Ganjar perbaikan itu kan, melanjutkan. Jadi semua kayaknya aku nggak tahu ini ya. IKN ini sebenarnya untuk apa, mengapa harus begitu ya. Padahal ini kan pemilu. Pemilu itu kan yang nyoblos rakyat kan. Bukan investor IKN kan yang nyoblos. Rakyat semua investor IKN. Tapi kok kayaknya capres ini tetap, kalau misalnya seandainya saya ya jadi capres, saya mau ambil hati rakyat dong. Saya tahu banyak yang IKN ini kan nggak menguntungkan. Saya akan, meskipun nanti melanjutkan IKN kayak Jokowi dulu, diam-diaman dulu, yang penting kepilih dulu gitu kan ya. Ini kenapa kok sampai Ganjar dan Prabowo itu state gitu ya bahwa IKN tetap lanjut? Apakah memang ingin ada entertain salah satu pihak atau ya bagaimana kalau? Ya ingin entertain Pak Jokowi lah. Saya justru pertanyaannya kan kenapa Pak Jokowi ngotot betul gitu. Ya, entertain orang lain juga pastinya. Ya, pastinya kan begitu tuh. Nah, ya padahal kan yang milih, yang harus di-entertain saat ini kan rakyat. Ya. Wong yang nyoblos rakyat kok, bukan Pak Jokowi. Kan mereka beranggapan rakyat nggak pinter, bisa dibohongin kayak rakyat Filipina. Karena ini masalah dana juga Ya, kali kan. menurut gue tuh rakyat mesti marah loh, dianggap nggak pinter. Harusnya seperti itu. Jadi rakyat tuh harus melawan bahwa gunakan daya kritis nih, maksudnya melawan itu melawan menggunakan daya kritis bahwa kita tidak bodoh. Kita bisa tuh menilai, memilih pemimpin yang punya substansi, bukan cuma gimmick-gimmick doang. Semoga ya dengan berbagai kejadian-kejadian ini yang tadinya orang nggak peduli, nggak apa-apa lah, Gibran itu kan memang nggak banyak bicara, tapi dengan berbagai kejadian-kejadian ya kan, banyak yang viral asam sulfat lah apa-apa, orang-orang agak melek dikit yang tadinya nggak peduli. Kan orang Indonesia ini benar kata Kak Henry ya, bukan substansi yang diperhatikan, justru yang begitu-gitu yang menggugah begitu ya kadang-kadang. Yang mudah-mudahan itu akan mudah-mudahan. Memang sih kita suka sinetron, suka drama, cuma nggak gitu-gitu amat. Nah ini caranya juga sama dengan Bongbong dan Sarah. Mereka menghindari debat supaya mengurangi blunder. Blundernya kan yang kelihatan dua, Pak Prabowo blundernya yang menunggu dia itu emosi sama kesehatan kan. Kalau Mas Gibran memang ada blunder-blunder kata-kata lah. Nah ini debat pertama ya Kak Henry, ini debat pertama sudah berlangsung. Nah sebenarnya dinanti-nantikan publik ini debatnya cawapres ini kan. Gibran juga lah ya. Kira-kira kayak apa begitu? Apakah akan prediksi Kak Henry gini ya? Karena kalau dulu seingat saya, kalau saya nggak lupa ya, debat capres itu cawapresnya juga ikut berdiri,
Dan kadang-kadang masih ikut menimpali dulu. Ya, sekarang enggak. Sekarang enggak, cuma begini-begini ya duduk enggak. Itu juga sebenarnya nggak boleh tuh, begitu-begitu tuh nggak boleh. Ya cuma maksudnya cuma duduk nggak ikut berdiri dan nggak ikut menimpali. Kadang-kadang kalau tahun 2019 kalau saya nggak salah ingat ya, itu kadang-kadang capresnya dilanjutkan oleh cawapres saya. Yang besok ini cawapres aja, antar cawapres. Tapi menurut gue sih, menurut saya Sampai gue keliru deh. Iya. Yaitu Mas Gibran tuh seluruh negara lah kelihatannya ngebantuin Mas Gibran tuh. Bangsanya enggak gitu, negara gitu. Seluruh instansi maksudnya. Iya kelihatannya sih dibantuin semua tuh gitu ya. Tapi repot lawannya itu Muhaimin ya. Muhaimin artikulatif ya juga ya kan. Nah, saya nggak mau mengecilkan kualitasnya Mas Gibran. Mungkin juga dia punya hal yang bisa dia tonjolkan. Hanya menurut saya ingin menyampaikan ke Prof Mahfud dan Gus Muhaimin jangan meremehkan Gibran. Karena Gibran ada bapaknya, ada pamannya. Jadi ini bersayap ini salah. Harusnya juga berhati-hati gitu menghadapi itulah saya kira kalau Mahfud MD itu kayaknya lebih berhati-hati deh. Karena Mahfud MD masih di dalam kabinet kan. Misalnya Mas Gibran bilang begini, emangnya nggak boleh ya joget-joget? Nggak boleh bahagia. Emangnya nggak boleh bahagia? Emangnya nggak boleh bangsa ini ceria? Itu sih udah dibalas sama netizen. Boleh aja lo joget-joget, tapi di konser dangdut. Ini pilpres bos. Tapi spill julidnya itu bakal kayak gitu tuh nanti. Ngebalikinnya tuh begitu. Dan topiknya itu topik UMKM kalau saya nggak salah tuh. Tanggal 22 nanti itu topik-topik yang menurut saya safe buat Gibran. Iya, karena UMKM ya. Ya karena nggak terlalu berat ya. Dan dia bisa ngomongin banyak sih, kalau nggak salah ada digital juga deh. Jadi yang temanya kebetulan nggak terlalu inilah, bukan yang masih kecil dia masih kecil. Saya rasa bukan kebetulan itu. Memang begitulah kira-kira. Ya tema yang kira-kira ya coba kalau temanya ini ya pemerintahan HAM begitu ya. Kan temanya kali ini pemerintahan HAM, apalagi itu ini juga korupsi temanya kan hari ini. Kalau menurut saya, kalau saya jadi konsultannya Gibran, yang pertama harus dibenerin itu mimik muka. Ekspresi ya, ekspresi ya. Nah, bisa akan diselepet sama Gus Muhaimin. Nah, saya bayangin kita prediksi seperti apa. Apakah debat cawapres tanggal 22 nanti ya? Hari Ibu dong ya, Desember 22. Ya, ya itu apakah ada hubungannya dengan Ibu Suri? Enggak ya? Enggak ya, ini justru kalau kita punya daya kritis ya. 22. Negara ini selalu ada duanya ya. Aja, gitu-gitu. Yang penting kau jangan mendua. Sip. Ya, jadi apakah debat cawapres besok ini akankah sehangat ini begitu ya, se-emosi begini? Karena apa? Kalau Mahfud saya ragu berani attack Gibran. Saya ragu loh. Nanti ini prediksi, kita prediksi ya. Ayo taruhan ini. Apa? Lihat aja nanti. Kalau menurut saya mungkin nggak akan sepedes Muhaimin. Karena yang paling kundang tadi masih berharap. Enggak, kalau Prof Mahfud nggak berani serang Gibran, mendingan WO aja. Lihat aja ya. Kita lihat ya nanti ya. Kalau prediksi saya ini Mama Loren. Itu Mahfud MD nggak akan setajam. Karena ketika format debat cawapres diganti, ya kan? Yang tadinya tanpa didampingin, nanti didampingin nggak? Tetap sama kayak gitu juga. Nanti dia berdiri sendiri ya. Itu ketika di wawancara Mahfud MD light ya. Kalau Anies dan Muhaimin wah langsung jadi Mahfud tampaknya masih maling kundang, masih berharap dari debat itu ya, Mbak Rahma. Kan lama. Itu tuh menurut saya seperti main golf. Ketahanan fisik dan konsistensi pikiran itu dibutuhkan. Pak Prabowo awal-awal kalem, bisa jaga emosi. Udah mulai ke tengah-tengah, udah mulai panas tuh dia. Nah itu mungkin juga besok begitu, Mas Gibran agak tenang-tenang, tapi lama-lama. Apalagi berapa menit durasinya 150 menit. 150 menit itu kan panjang ya. Endurance-nya itu segitu kan, menjaga stamina untuk maksudnya mental ya untuk diserang itu tentunya tidak mudah begitu ya. Jadi kita nantikan ini debat cawapres, tapi selanjutnya kalau menurut Kak Henry kira-kira seberapa besar sih debat ini pengaruhnya kepada pemilih? Kalau untuk swing voters yang swing ya berpindah dari pasangan satu ke yang lain itu 3-5%.
Kalau untuk undecided itu bisa besar. Tapi saya kan disertasi saya tentang momentum politik. Nah, momentum politik ini bisa menurunkan elektabilitas orang, bisa juga meningkatkan elektabilitas orang. Nah, salah satu momentum politik yang bisa menurunkan elektabilitas itu di debat kalau ada blunder-blunder. Kemarin Pak Prabowo blundernya menurut saya 3. Yang pertama, gagal menahan emosi. Kemudian yang kedua, mencibir salah satu calon presiden. Kemudian yang ketiga, gagasannya kosong. Nah, itu harus segera ditutupi oleh Mas Gibran. PR berat nih. Ya, PR berat. Harus segera ditutupi oleh Mas Gibran. Dan saya yakin dengan kekuatan yang dimiliki Mas Gibran, maksudnya ada ayahanda, ibunda, paman, dan lain-lain, itu mestinya dia bisa. Dengan gibranisasi lah ya. Gibranisasi. Ya, itu bagus tuh kata-katanya. Menggalakkan gibranisasi Indonesia. Jadi memang beberapa Pak Prabowo meninggalkan beban berat di punggung Gibran Rakabuming Raka untuk bisa rebound di debat yang kedua. Kan orang-orang selalu khawatir. Nah, sekarang baru kita bahas sebelum closing ini ya. Kita bahas karena udah berapa lama nih? Kita 1 jam ya ngobrol ini. 14 hari nih udah kita ngobrol. Jadi sebelum ini kita kira-kira ini ya, setelah orang kan banyak memprediksi ini hasil survei. Anies sudah Litbang Kompas kemarin kan. Ganjar terakhir kan. Anies kedua, Prabowo tetap nomor 1 tapi trennya turun. Enggak sih, kalau menurut saya justru Prabowo udah stuck di situ ya. Anies akan terus naik, sementara Mas Ganjar ya berusaha untuk rebound karena ini netizen ya. Saya ngomongin doang nih. Pilpres ini tuh nggak enak karena yang menang sudah ketebak. Pesertanya 3, yang kalah 2, yang menang 1. Sudah ketahuan ya. Yang menang 1. Ya berarti udah ketebak dong. Wah, ini tim ses dong ini. Bukan, saya bacain ini doang, bacain apa kata netizen. Kan ada netizen yang mengatakan kesehatan nomor 1, Prabowo nomor 2, Ganjar nomor 3. Terserah mau pilih yang mana. Itu netizen tuh ada aja. Ya, karena Pak. banyak yang mengkhawatirkan gini, Kak Henry, akan ada jadi kecurangan, manipulasi karena memang mempunyai sumber daya ya, sedang berkuasa begitu ya. Nah, menurut hitung-hitungan ada yang mengatakan nih bahwa kecurangan itu hanya bisa dilakukan paling besar 10%. Mbak, gini. Kecurangan itu nggak bisa kita kontrol. Dan kalau kita mengacu ke 2014-2019, bila itu ada kecurangan, toh tidak bisa dibuktikan. Tapi yang bisa kita kontrol itu adalah diri kita sendiri. Yang pertama, jangan mau kita dianggap bodoh, disajikan gimmick-gimmick, kita pilih. Yang kedua, jangan mau kita dianggap punya intelektual atau tingkat kecerdasan lebih rendah dari rakyat Filipina. Ini marah loh di Dubes Filipina, telepon loh Kak Henry. Ya, ini kan opini rakyat Indonesia gitu ya. Jadi jangan sampai yang kejadian di Filipina Bongbong bisa terpilih itu kita kejadian lagi gitu karena kita mau dibohongin. Jadi bapaknya diusir dari istana, anaknya dimasukin istana, itu kan lucu ya. Nah yang ketiga adalah gunakan pilihan memang sebaik-baiknya. Sekali lagi ya Mbak Rahma, saya nggak keberatan mau Mas Ganjar yang menang, mau Prabowo yang menang, mau Mas Anies yang menang, asal memang prosesnya demokratis, dipilih oleh rakyat, bukan karena titik. Biar aman. Ya tadi itu soal orang kan memprediksi bahwa manipulasi suara itu sebenarnya katanya hanya bisa dalam pemilu itu 10%. Artinya kalau kalahnya itu jauh, di bawah 10%, meskipun curang tetap gak bisa menang. Bener begitu nih Kak Henry? Nggak tahu ya, sama aku juga nggak tahu makanya nanya. Karena ini terjadi delik kalau kita bahas. Ya karena kan kalau memang tertinggal seandainya telak ya jauh, itu mau maksudnya kalau selisih 1, 2%, 3% kan gampang itu mau manipulasi. Tapi kalau udah selisihnya 10%, biasanya udah nggak bisa gitu. Iya, tapi menurut saya sih dengan hasilnya Litbang Kompas dan hasilnya lembaga survei Kedai Kopi, ini mestinya 2 putaran. Sangat sulit untuk 1 putaran, kecuali titik. Baiklah kalau begitu. Thank you ini Kak Henry, kita nantikan ya itu debat-debat selanjutnya. Kita ini sukses loh.
Apa? tanpa jeda. Thank you ini ya Kak Henry sudah mau berpanas-panas datang ke sini. Terima kasih. Ya, terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Subscribe gue dong. Jangan YouTube lupa gue. subscribe ya, Iya, subscribe. kasihan. Henry Satrio apa channelnya? Ini kan udah banyak ya 580.000 kan itu lo kan. Ya, ini ntar lagi nanti. Ini Henry Satrio apa channelnya? Henry Satrio, saya Henry baru Satrio aja. 6.000. Oh, baru bikin ya, Bantuin tenang. ya. Oke, thank you sekali lagi. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rama Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam jumpa. warahmatullahi wabarakatuh.